Seluruh panitia, Kasmaji spektakuler. Terima kasih kita diberi waktu untuk memberikan share tentang manajemen COVID pada ibu hamil dan menyusui. Ya. Kita perhatikan bahwa corona ini muncul sejak tahun 2019 dan 2020 sudah mulai. Dan kemudian makin lama makin banyak, dan untuk Rumah Sakit Muwardi di Surakarta, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Muwardi, pasien dari seluruh pasien COVID ini yang hamil sekitar 20% lebih ya, jadi semua pasien yang dirawat. Jadi jumlah pasien hamil yang dirawat dengan COVID ini sekitar 20 ya, jadi cukup banyak ya. Yang meninggal sekitar 20%, jadi kematiannya cukup tinggi. Jadi karena memang dalam waktu datang di rumah sakit juga sudah dalam keadaan kurang baik. Kemudian distribusinya juga makin lama makin banyak, tapi setelah Juli puncaknya dan Agustus sudah mulai turun, sampai sekarang pun sudah tidak ada lagi di Muwardi. Udah kita lihat kondisi Indonesia pada saat ini ya, ibu hamil itu termasuk populasi yang berisiko terpapar COVID. Jadi sekitar 51,9% hamil yang terinfeksi COVID tidak menunjukkan gejala. Jadi yang tidak bergejala cukup banyak. Jadi para dokter hati-hati ini. Bu Bidan juga saya lihat banyak bidan ya. Ya hati-hati dalam menangani ini. Sampai sekarang pun masih cukup banyak yang tidak bergejala ya. Yang kebanyakan juga terjadi pada infeksi di atas 37 minggu ya. Jadi sering datang sudah dalam keadaan hamil anterem, kemudian setelah terkonfirmasi COVID kita akan lakukan terminasi sesuai dengan SOP yang diberikan oleh BPOGI. Dari 45% itu membutuhkan perawatan intensif dan angka kematiannya sekitar 3% ya di Indonesia ini ya. Kemudian banyak dokter spesialis SPOG ya, ini Dr. Trisono saya sudah pernah penyintas juga, jadi ya hampir kematiannya sekitar 45 kematian ya. Jadi terbanyak kedua setelah dokter umum ya, setelahnya dokter ya, bukan dokter umum ya, dokter spesialis. Jadi dokter cukup banyak karena juga jumlahnya cukup banyak dan paparannya juga cukup tinggi, terutama di garda terdepan dari pelayanan COVID ini. Kemudian COVID pada ibu hamil ya, resiko ibu hamil terhadap COVID sebetulnya terpapar sebenarnya sama dengan yang lain ya, tapi sesudah terpapar dia akan menunjukkan gejala yang lebih parah daripada lebih fatal daripada ibu yang tidak hamil. Itu sudah diketahui secara pasti. Jadi sama-sama terpapar COVID, ibu hamil dan tidak hamil, risiko untuk menjadi parah adalah lebih besar pada ibu yang hamil. Ya. Risiko tinggi pada kehamilan lebih dari 28 minggu. Ya. Di Inggris menyatakan bahwa selama kehamilan lebih dari 50% mengalami komplikasi kehamilan, ya, jadi prematuritas, preeklamsi, dan masuk ke perawatan intensif. Ya. RCUG tahun 2020 menyatakan bahwa kehamilan persalinan tidak meningkatkan risiko infeksi. Jadi risiko untuk terpapar sama antara ibu hamil dengan ibu tidak hamil. Tapi karena perubahan sistem imun fisiologis pada ibu hamil, dan itu menyebabkan ibu hamil menjadi lebih berat penyakitnya dibanding ibu yang tidak hamil. Jadi sistem imun ibu yang hamil itu akan menurun oleh karena mekanisme alamiah saja. Ya. Kebanyakan ibu hamil mengalami gejala flu-like biasa ya, ringan sedang, 90% tidak memerlukan terminasi kehamilan. Risiko ini akan meningkat pada ibu hamil dengan komorbid.
Ada beberapa jurnal mengatakan bahwa simpulkan bahwa berdasarkan data yang terbatas, karena ini masih penyakit yang baru ya, penyakit yang baru ini datanya masih sangat terbatas, belum banyak, jadi termasuk pemberian vaksin sendiri itu sebetulnya belum ada data yang menyertai, sehingga karena sifatnya emergensi, pandemi, sehingga diberikan berdasarkan analogi yang vaksinasi yang dulu. Jadi ibu hamil mungkin berisiko tinggi mengalami komplikasi yang lebih berat, itu pasti ya, itu sudah tertulis di beberapa tulisan. Nah, kemudian rekomendasi untuk pemeriksaan kehamilan ya, misalkan kehamilan ini sebetulnya sama, itu COVID dengan tidak COVID ya, tapi karena COVID ini tenaga kesehatan pun juga perlu jaga-jaga. Makanya pemeriksaan 6 kali selama kehamilan, satu kali, trimester 2 kali, kemudian trimester 3 kali, kalau bisa dilakukan secara konsultasi telemedicine. Kecuali hal-hal yang sifatnya emergensi, ya misalnya ada perdarahan, atau ada keguguran, atau ada hipertensi dalam kehamilan, dan lain-lain. Kemudian suplementasi vitamin juga sama semua antara ibu hamil biasa dengan hamil dengan COVID, sesuai dengan rekomendasi POGI. Kemudian rekomendasi untuk persalinan, sampai saat ini belum ada bukti kuat bahwa salah satu metode persalinan memiliki keluaran yang lebih baik dari yang lain. Jadi antara persalinan vaginam dengan persalinan seksium, mana yang lebih menguntungkan untuk ibu, belum ada tulisan yang lebih lengkap ya, yang belum ada bukti ilmiah yang tertulis ya. Tapi dari beberapa rekomendasi dari POGI, ibu hamil dengan terpapar COVID untuk dilakukan terminasi secara abdominal atau secara seksial. Kemudian pemilihan metode persalinan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, fasilitas, rumah sakit, misalnya rumah sakit yang melakukan operasi atau terminasi persalinan dengan baik secara pervaginam maupun secara perabdominal, memang harus mempertimbangkan ini. Misalnya untuk operasi yang kamar operasi yang diperlukan kamar operasi yang khusus dengan tekanan negatif, sehingga selain aman untuk ibu dan janinnya juga aman untuk petugasnya. Ini belum semua rumah sakit tipe C, D bisa memenuhi ini, tapi kalau tipe B dan A, rumah sakitnya Dr. Trisyono pasti sudah punya. Dan semua pengambilan keputusan ini dilakukan oleh TPJP, ya, dokter yang merawat. Kalau pertimbangan tempat yang tidak memenuhi syarat bisa dirujuk pada tempat yang memenuhi syarat. Ya. Tapi masalahnya seperti bulan Juli Agustus dirujuk pun juga tidak bisa karena semua rumah sakit full book, malah melebihi ya, sampai ke selasar juga banyak pasien-pasien COVID baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Kemudian rekomendasi untuk perawatan pasca salin itu sama ya, antara ibu hamil dengan COVID maupun pasca COVID ya. Ya. Tidak ada perbedaan, misalnya pada ibu dengan COVID itu misalnya IMD, pada ibu yang bergejala ringan sampai sedang mungkin tetap diberikan IMD dengan persyaratan prokes yang ketat. Ya. Kemudian untuk rawat pemulangan pasien ya tergantung kondisi pasien masing-masing. Kemudian selain kita merawat pasien waktu hamil dan lain-lain, kita juga vaksinasi ya. Jadi vaksinasi ini penting sekali. Kita tahu semua adalah suatu proteksi spesifik yang individu yang divaksin pasti terbentuk ya. Kemudian kita mengharapkan terjadi herd immunity ya, membentuk kekebalan kelompok dan proteksi lintas kelompok atau cross protection. Tiga hal ini yang mengharuskan ibu hamil dilakukan vaksinasi secara
masif. Cuma tujuan vaksinasi sendiri juga sama antara ibu hamil dengan tidak ibu hamil adalah menurunkan kesakitan, kematian ya. Yang kita tahu bahwa ibu hamil risiko untuk menjadi lebih berat itu lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Kemudian kita tahu bahwa vaksin yang ideal kita sudah tahu bahwa yang aman, efektif, halal untuk khusus Indonesia, dan ya kita sudah ada rekomendasi baik dari BPOM maupun dari MUI. Ya, jadi semua yang sudah direkomendasi oleh dua organisasi itu dan kemudian direkomendasikan oleh Kemenkes itu bisa dipakai semua untuk ibu hamil. Vaksinasi pada hewan yang menyusui secara umum ya dapat diberikan secepatnya ya, setelah persalinan maupun pada kehamilan setelah 12 minggu. Kemudian rekomendasi dan jenis vaksinnya, jadi semua vaksin yang sudah direkomendasi oleh BPOM maupun oleh MUI itu bisa diberikan juga pada ibu hamil mulai setelah usia kehamilan 12 minggu. Tapi beberapa platform masih belum direkomendasi Kemenkes ya, terutama AstraZeneca ya. Tapi nggak tahu mungkin dalam beberapa saat akan direkomendasi juga, masih dalam proses penelitian. Tapi untuk POGI itu AstraZeneca juga direkomendasi. Jadi AstraZeneca juga untuk POGI juga direkomendasi untuk diberikan pada ibu hamil. Tapi untuk Kemenkes belum masuk platform yang direkomendasi. Sebetulnya vaksinasi ini pada ibu hamil sudah terbiasa kita melakukan, terutama misalnya tetanus toksoid ya, itu hampir sama dengan Sinovac ya, cara pembuatannya dan lain-lain, sehingga kita tidak terlalu khawatir dengan pemberian vaksinasi pada ibu hamil ya. Dengan vaksin inaktivatis yang menghasilkan antibodi maternal dan antibodi pasif yang ditransfer juga ke bayi pada trimester 2 dan 3 ya. Jadi sebetulnya kenapa kok dibatasi 33? Sebetulnya bukan dibatasi 33 minggu pemberian. 33 minggu itu karena supaya 2 vaksin bisa diberikan pada ibu hamil sehingga terbentuknya antibodi pada janin itu menjadi lebih baik ya. Tapi kalau misalnya menjelang persalinan dia vaksin, nggak apa-apa, diberikan aja vaksin pertama, nanti vaksin kedua setelah persalinan juga nggak apa-apa. Jadi jangan dibatasi 33 minggu datang, nggak boleh vaksin, jangan diberikan vaksin tetap ya. Itu hanya supaya optimalnya antara 13 minggu sampai dengan 33 minggu. Optimal untuk ibu maupun janin yang dikandungkan. Kemudian konseling ini penting sekali. Jadi beberapa masih menolak vaksin untuk ibu hamil dan saya mohon sejawat SPOG, dokter yang praktek memberikan konseling ini secara detail pada semua ibu atau calon suami atau calon suami untuk memberikan vaksinasi pada ibu hamil. Mereka masih banyak yang sangat kurang ya, masih takut efek sampingnya, takut terjadi abortus dan lain-lain sehingga akan membahayakan pada kehamilannya. Jadi perlu konseling ini pada pasien, baik itu semua dokter maupun Bu Bidan yang praktek, karena kalau kita lihat datanya itu 80% pas ibu hamil itu masih konseling pada Ibu Bidan. Kemudian paduan singkatnya ya untuk vaksinasi COVID pada ibu hamil dan menyusui adalah semua boleh kecuali AstraZeneca. Untuk platform Kemenkes belum masuk, tapi sebetulnya AstraZeneca untuk POGI direkomendasi untuk diberikan pada ibu hamil. Beberapa data mengatakan bahwa pada kehamilan awal ya yang tidak sengaja dilakukan
vaksinasi AstraZeneca karena tidak tahu kalau hamil, ternyata hamil juga tidak ada masalah apa-apa. Ya. Kemudian untuk vaksin memang ibu hamil diutamakan semua tenaga kesehatan ya. Kemudian yang risiko tinggi, kemudian usia 35 tahun, kemudian komorbid ya, ibu hamil dengan komorbid. Jadi ibu hamil dengan komorbid tidak boleh ditolak. Tapi memang misalnya diabetes harus terkontrol. Tidak boleh yang tidak terkontrol. Jadi nanti jangan sampai vaksin ini sebagai tempat untuk menyalahkan kalau ada komplikasi pada komorbidnya. Kemudian seluruh vaksinasi ibu hamil harus diawasi oleh seorang dokter. Ya, jadi harus ada dokter di situ. Tim vaksinatornya harus ada dokternya. Karena kalau ada hal-hal yang sifatnya mendesak atau darurat, bisa ada dokternya yang ada di situ. Kemudian vaksin di atas 12 minggu atau mulai 13 minggu diharapkan paling lambat 33 minggu sudah diberikan vaksinasi yang pertama. Kemudian ibu yang vaksin 19 kemudian diketahui hamil, atau kemudian vaksin kedua tetap dilakukan vaksinasi setelah 12 minggu ya. Kemudian konseling penting sekali ya pada ibu hamil, saya katakan tadi tentang risiko terpapar, risiko keparahan bila tidak divaksin, keuntungan vaksin, keamanan vaksin, dan lain-lainnya. Tidak dianjurkan melakukan tes kehamilan sebelum vaksin COVID. Jadi tidak perlu dilakukan tes kehamilan. Sebetulnya beberapa vaksin itu tidak berpengaruh terhadap meningkatkan risiko abortus dan lain-lain. Tapi memang karena risiko abortus masih tinggi, makanya dihindari supaya tidak sebagai pelengkap penderita nanti vaksinnya. Vaksin COVID-19 boleh diberikan pada yang mau menikah. Ya. Jadi silakan diberikan, misalnya nanti 1 bulan kemudian hamil, ya nanti ditunda setelah 12 minggu. Screeningnya ya, screeningnya kalau trimester 1 ditunda untuk vaksinasi ya. Kemudian trimester 2 dan 3 direkomendasi. Ibu dengan preeklamsi ditunda untuk vaksinasi, misalnya dengan hipertensi, kalau memang bisa dilakukan cek dengan proteinuria, kalau positif ditunda. Tapi kalau hanya hipertensi aja asal kontrol, saya kira nggak ada masalah. Ya, kemudian penyakit-penyakit autoimun dan lain-lain yang tidak terkontrol harus konsultasi ke dokter spesialis dulu. Kemudian hamil dengan kanker darah ditunda, alergi, sedang sakit COVID juga ditunda. Kemudian ibu hamil yang menyusui sebagai penyintas ditunda 1 atau 3 bulan, ini yang terakhir ya. 1 bulan bila ibu gejalanya ringan sedang, dan 3 bulan bila ibu gejalanya berat sampai krisis. Ini petunjuk singkat dari POGI. Nanti ini bisa diminta ke panitia untuk di-share aja panitia supaya semua tahu. Isolasi mandiri juga ada di sini, bahwa semua isolasi mandiri harus ada kontrol dokternya ya, melalui FKTP. Kemudian vitamin juga diberikan secara sama dengan vitamin pada suplemen pada ibu hamil ya. Kemudian pada pemeriksaan kalau memang tidak bisa secara langsung, secara telemedicine ya. Sekarang sudah ada ini aturannya dari Kemenkes, kalau telemedicine sudah diatur sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada keduanya. Kemudian untuk kurang 5 menit, dokter. Ya, makasih dokter. Untuk memantau janinnya perlu dilakukan perhitungan gerakan 10 ya. Jadi dipantau kalau gerakannya 10 dalam 12 jam masih baik. Kalau kurang dari 10 segera kontak dengan petugas kesehatan yang ada. Kemudian komorbid dan risiko tinggi sebaiknya dirawat di rumah sakit, bukan isolasi mandiri. Oops.
Ya, kemudian obat-obatan ya sama suplemennya, kemudian ini sudah, ini sesuai dengan tim Satgas COVID. Kemudian teknis antenatal sama ya antara ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil, cuma mungkin cara konsultasinya bisa lewat telemedicine. Kemudian metode persalinannya kita harus melakukan di rumah sakit yang merujuk pada rumah sakit yang sudah mempunyai fasilitas yang lengkap untuk persalinan COVID, baik secara pervaginam maupun secara perabdominal. Kemudian vaksinasi ya, tadi sudah dikatakan semua bahwa vaksinasi ini penting sekali untuk ibu hamil. Semua kalau dari POGI ini ya, semua masih masuk dalam termasuk AstraZeneca. Jadi tidak ada yang dari penelitian POGI tidak ada yang kontraindikasi untuk pemberian vaksin jenis vaksinnya. Yang penting pada kita adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat, ya. Jadi pemerintah dengan 3T, kemudian masyarakat dengan 5M, ya. Jadi 3M ya, sekarang 5M, 6M malah ya. Jadi kolaborasi ini penting sekali. Jadi tetap kita menjaga kolaborasi ini. Ya, kemudian yang terakhir, take home message-nya ya. Semua platform vaksin yang aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui ya. Kemudian vaksin yang melindungi ibu hamil terhadap paparan dan keparan infeksi COVID-19 perlu diberikan konseling dan screening sebelum vaksinasi. Jadi ini kunci kita dalam melakukan sosialisasi pada seluruh stakeholder maupun seluruh pasien, dokter maupun pasien ibu bidan untuk diberikan konseling ini dengan baik. Kemudian vaksinasi dosis pertama sebaiknya dilakukan pada umur kehamilan di atas 12 minggu sampai 33 minggu, agar pada saat kehamilan mendekati cukup bulan, vaksinasi dapat memberikan proteksi yang maksimal, baik pada ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Saya kira terima kasih sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.